kau ngapa ke atas malam? Mhm. Kemarin ngapa? Kata kakak bilang. Enggak kak, bersih-bersih ya kak. Bener ke kau bersih-bersih katanya. Betul, kau ada basahkan bathtub enggak Put? Kalian, dia kayak marah gitu. Oh, Iya marah? marah. Kalian kalau udah dibilang kan sama kakekku katanya, harus suruh pakai pemandu Pemandu lokal. lokal, Kenapa kalian nggak mau? Kalau terjadi apa-apa, kami nih yang bakalan nanggung, Nanggung ya, iya, mhm. yang akan tanggung jawab kalian. Hi peeps, welcome to our podcast. It's a VIP vibes. Scary things here. Oke, episode kali ini aku bersama Bang Putra, salah satu influencer yang cukup terkenal di Pontianak. Halo Bang Putra. Halo juga. Nah kemarin juga udah sempet datang di podcast kita ya, tapi Iya. membahas tentang kain ya, berkain bersama partnerku Mbak Dea. Betul. Nah episode kali ini Bang Putra bersama aku akan menceritakan pengalaman horor Bang Putra. Nah gimana nih Bang Putra? Mungkin cukup banyak kali ya pengalaman horor yang Bang Putra rasain. Kalau pengalaman horor mungkin beberapa ada, tapi yang bener-bener nyata itu salah satunya nanti gitu. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya, kita dengerin cerita dari Bang Putra. Gimana? Oke. Langsung aja? Langsung aja? Oke. Nah waktu tahun 2010 ya, waktu pertama kali di Pontianak aku tahun 2009. Terus nyampe Pontianak tuh aku langsung kerja di tahun 2010. Dan waktu itu kuliah sambil kerja. Jadi ada salah satu warung kopi di jalan Pontianak ya? Di Pontianak. Oke, di Pontianak. Aku gak sebutin, tapi aku sebutin jalannya. Di Jalan Ilham, daerah Kota Baru. Pas di tikungan itu ada salah satu warung kopi yang cukup punya brand, punya nama juga. Dan waktu itu lagi cari karyawan gitu kan. Aku ya udah sambil kerja waktu itu jadi karyawan di situ. Jadi selang berapa bulan kerja, sekitar 2-3 bulan gitu. Terus aku ditanyain sama ownernya. Nah waktu itu aku ngekos, waktu masih ngekos. Terus ownernya bilang kayak gini, Put, kamu mau gak tinggal di sini gitu. Oh karena emang baru ke Pontianak juga ya pada saat itu ya? Pontianak juga. Oke, jadi ditawarin. Betul, karena bosnya baik banget kan kayak gitu. Nah kebetulan warung kopi itu kan 2 tingkat. Nah dia cuma pakai lantai dasar aja. Lantai atas tuh gak dipakai gitu kan. Jadi tawarin dong waktu itu kayak, Put mau gak tinggal di sini buat jaga. Iya. Oke, sekalian jaga gedungnya gitu ya? Jaga gedungnya juga. Ya biasanya waktu zaman dulu kan ya anak sekecil itu anak kayak gitu, semuda itu kayak pengen banget ibaratnya lumayan lah buat ringanin biaya kuliah gitu kan, biaya kos gitu kan. Ya udah dengan senang hati gitu dapat tawaran buat stay di situ. Tapi kata ownernya bilang, sebelum kamu tinggal di situ, kamu beresin dulu, bersih-bersih dulu. Soalnya kan lumayan berdebu dan udah nggak ditinggalin udah berapa tahun gitu kan. Lama banget ya berarti. Lama banget. Memang itu kan dibeli rukonya memang ruko yang memang benar kosong. Tapi memang sempat ada yang ninggalin dulu katanya kayak gitu. Oke. Berarti sebelumnya memang udah ada yang lama tinggal di situ gitu ya. Gitu. Jadi, nah ditawarin lah buat stay di situ dan tinggal di situ. Terus kata ownernya bilang nanti tinggal di sini terus kamu beres-beres dulu di atas. Oh boleh kok, aku bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya keesokan harinya aku kayak seneng dong kayak ditinggal di satu tempat yang nggak perlu bayar gitu kan, free gitu. Yaudah, nah kebetulan naik ke atas itu kayak ada, kamu tahu tangga yang muter gini nggak sih, kayak besi gitu. Oh iya. Tangga yang melingkar biasanya kayak gitu. Oh yes, serem banget. Nah ada tangga di situ. Pas di tengah-tengah agak sedikit ke belakang coffee shop warung kopi itu. Terus aku naik ke atas gitu kan. Nah waktu itu aku ditemenin sama satu karyawan. Aku sebut namanya Kak Wiwin, itu seniorku karena dia berpengalaman banget ya. Dan dia baik banget sama aku. Nah Kak Wiwin bantu temenin aku ke atas dong. Dan dia memang kayak mau nemenin aku gitu buat beres-beres. Ayo Put, kita ke atas aja yuk Put. Udah bawa sapu nih sama skop lah, ibarat bawa alat-alat bersih gitu kan. Alat bersihan iya Pas nyampe ke atas itu kayak, itu kan siang ya. Aku ingat banget itu pukul 1 siang. Dan nyampe ke atas itu gelap. Apa emang jendelanya juga ditutup? Jendelanya ditutup, cuman ada cahaya. Cuman pas kalau kita masuk ke dalam satu ruangan yang kamar itu tuh bener-bener gelap.
kayak pengap gitu. Jadi kayak memang kayak nggak ada sirkulasi udara kayak gitu, terus banyak sarang laba-laba gitu kan. Ya udah kita masuk ke situ. Nah, pas aku masuk ke ruang itu, si kakak tuh ngomong kayak gitu. Aku nggak tahu mungkin kali ya kakak ini punya apa sih? Kalau orang punya yang ikut tuh sebutannya apa sih? Indra ketujuh kali ya, Indigo indigo atau ya. kodam gak sih? Kodam bukan? Bukan ya? Kodam bukan, itu kekuatan dia ya. Aduh beda itu bang. Jadi dia punya ini Indra lah ya, punya tambahan indra lah, ya, mungkin itu kali. Jadi pas aku masuk ke dalam satu kamar itu, yang kamar yang aku bilang itu dia nggak ikut, kakaknya keluar ke arah jendela gitu. Terus ke dalam, aku kayak muter-muter pakai senter, pakai lampu senter. HP. Oh HP, oke. Lampu HP waktu itu kayak senter gitu. Kok gelap ya kak? Aku bilang kayak gitu. Iya mungkin udah nggak dihuni lagi nih, kata kakaknya bilang. Ya udah masuk ke dalam. Nah aku terfokus sama satu bathtub. Di situ aku ingat banget bathtubnya warna pink. Bathtubnya warna pink dan di atas bathtub itu ada keran. Oke. Keran gitu Kebayang. Kan mikir kayak kalau keran udah nggak lama dipakai, otomatis kalau dibuka kayak udah nggak ada saluran gitu nggak sih? Iya betul. Kan. Ya udah kita beres-beres kamar itu, aku langsung ke arah bathtub itu. Arah ke bathtub itu. Ya udah aku pegang bathtubnya, banyak debu. Ya, penasaran dong. Ya namanya kita mau bersihin ya udah dibersihin aja kan. Dan emang benar ya kata orang bilang kalau kita ke tempat sesuatu tuh memang harus permisi gitu gak sih? Iya betul. Nah aku waktu itu memang gak ada nyebutin permisi, ya memang excited buat bersihin aja sih sebenarnya kayak gitu. Tapi emang udah ada niat baik yang cuman gue mau bersihin aja gitu ya? Gue mau bersihin aja, yang kan tujuannya juga baik kan, bersih-bersih kan. Ya udah kayak banyak debu aku lapin pakai serbet gitu aku lapin. Nah waktu ke dalam pas udah itu aku kayak iseng aja ngidupin keran. Kau pikir ya mungkin air juga nggak bakal ngalir ke situ dong. Kita pengen cobain aja gitu kan. Karena selama aku kerja di situ kita selalu hidupin keran bawah, keran yang di lantai dasar. Semua pasti baik dong, nggak ada kendala apa-apa. Nah pas ke atas itu kayak ya udah mungkin kerannya nggak hidup nih. Nah pas aku hidupin kerannya itu airnya bener-bener kayak deras banget gitu loh. Deras, kita langsung kaget, deras banget kayak deras, langsung kumatiin gitu kan. Yaudah mungkin aku manfaatin air dari keran itu buat lap lebih bathtub itu ya. Si bathtub ini udah bersihin gitu kan. Udah aku pikir udah bersih dengan lampu senter dan nggak ada lampu sama sekali di dalam itu. Terus si kakak ini tiba-tiba ngajakku ke bawah. Kayak aku kan belum beres nih ya. Kita beresin dulu. Beresin itu ya ruangan beresin itu. Dulu. Terus kata kakaknya bilang, Put, kenapa kak? Udah yuk katanya. Kenapa kak? Ini belum beres, aku bilang gitu. Udah yuk kayak gitu kata kakaknya. Ya udahlah, kan kalau dia pergi sendiri, aku takut juga kan takut gitu. juga kan. Ya udah kak. Nah aku nggak tahu kalau ternyata kakak itu manggil tuh ternyata tuh sinyal. Sinyal dia tuh kayak ngatain kayak ayo udah ya cukup, ada sesuatu yang negur nih kayak gitu. Mungkin kakak ya. Itu udah ngerasa. Kakak tuh udah ngerasa ada yang beda. Ya, Udah turun nih ke bawah. Oke. Ini langsung ya kejadiannya udah hari itu terus besok. Terus besok pas aku lagi nggak kuliah, aku pas lagi jam kerja, aku duduk di satu meja yang semeja sama kakak itu. Nah waktu itu lagi nggak ada pengunjung, masih jam 10 ya. Kita nyetel TV gitu deh, hidupin TV. Terus kita duduk bareng cerita sama kakak. Tepat di bawah tangga yang melingkar itu gitu kan. Oh di bawah ruangan? Iya. Di lantai dasar ya? Di lantai dasar itu, di bawah dasar itu gitu kan. Terus nggak lama kita nonton, si kakak ini kayak ngantuk gitu gak sih, kayak ngantuk terus kayak rebah di atas meja begini. Oke. Rebah gitu kan. Kenapa kak? Bilang gitu. Tada ngantuk, dia bilang kayak gitu. Oh ya udahlah. Terus tiba-tiba dia bangun dalam selang beberapa menit tuh dia bangun, dia terus matanya merah. Mata dia merah. Aku mungkin karena dia ngantuk kali ya gitu. Tapi itu di posisi yang memang abang berdua aja sama kakak? Berdua aja kayak gitu. Dan matanya merah dan itu kayak aku langsung merinding bulu kuduk, bulu remang ini langsung kayak what, ini apa ya kakak ini. Terus dia nggak ngomong. Kakak kenapa? Aku bilang gitu. Kakak ngapa kak? Aku bilang gitu. Dia nggak ngomong. Terus dia matanya natap ke aku gitu, kayak tajam gitu dengan mata merahnya. Dengan mata merahnya. Dengan matanya merahnya kayak gitu kan. Kak ngapa kak? Aku bilang enggak. Terus Put pegang. Dia cuma ngomong satu, Put pegang tanganku katanya gitu. Ya aku pegang, terus tangannya tuh keras banget kan. Sekali aku pegang kuat-kuat, terus kakaknya langsung kayak memberontak gitu loh. Terus dia langsung jatuh ke lantai. Pingsan dan langsung kesurupan. Di posisi yang lagi berdua itu. Waduh. Panik. Gila. Aku panik dan langsung kayak banget, aku panggil keluar, langsung aku panggil, kebetulan di samping ruko itu ada yang ninggalin juga gitu. Ada yang jaga lah dia. Bang tolong bang, gue bilang kayak gitu. Terus kakak itu kayak
Sorry itu saya kayak orang yang lagi ngerangkak gitu loh. Kesurupannya dengan mata merah. Terus dia tuh kayak mata dia tuh nggak ada lihat ke kiri dan kanan, dia tuh fokus lihat aku. Kakak tuh kayak mata dengan mata merah, dan mata merah tuh aku nggak belum pernah lihat mata merah kayak gitu. Semerah itu gitu ya. Semerah Walaupun itu biasa. kayak orang habis baru bangun tidur juga matanya nggak semerah Normal-normal itu gak sih gitu ya. merahnya, atau mata kelilipan debu itu biasa aja kan. Tapi itu merah, semerah-merahnya matanya kakak tuh. Oke, udah dipanggil nih kan sama orang pintar waktu itu. Selesai nih kakaknya, udah nggak ada masalah apa-apa. Mungkin kayak kecapean atau apa. Oke, keesokan harinya aku kuliah. Oh ya, ini siang. Siang Oh ya, juga. siang juga. Oke, aku ada jam kuliah dan aku nggak masuk kerja dong, karena ada kuliah. Nah terus aku dapat laporan dari temanku yang di di tempat itu yang kita ada berempat karyawan. Jadi aku nggak masuk, yang satunya masuk gitu kan. Kakaknya lagi masak loh. Lagi masak pesanan orang. Waktu itu lagi masak nasi goreng. Bayangin ya, lagi masak nasi goreng kan biasa kita konsentrasi ya. Betul. Nah biasanya kalau sesuatu itu masuk ke tubuh kita kan di saat kita lagi pikiran kosong. Iya, gak lagi sih? kosong, lagi melamun. Bener kan? Iya betul. Nah, oke. Karena memang ya dia lebih kesempatan masuk tuh ke di saat memang pikiran kita kosong. Iya betul. Nah kakak itu lagi masak nasi goreng loh. Terus langsung teriak di belakang di dapur. Terus dia langsung jatuh di dapur. Lagi masak itu? Lagi masak. Lagi pegang spatula. Kayak gitu kan, kayak teriak, dia jatuh ke bawah. Terus katanya kesurupan. Katanya kan aku lagi kuliah ya. Menurut cerita temanku yang satu ini. Oh, lagi enggak di situ. Enggak lah, ya? kan aku lagi kuliah tadi. Lagi kuliah, terus aku dapat laporan. Nah terus pas udah selesai kuliah, aku dapat laporan dari kakak yang satu lagi. Put, kesini katanya kayak gitu. Kenapa kak? Udah pulang kuliah kak? Udah, yuk kesini katanya. Kakak mau ngomong katanya gitu. Ini kakak yang satu, bukan kakak yang kesurupan. Kenapa? Pas aku ke situ, kakaknya ngomong yang satu nih. Put, kemarin kau ngapain ke atas? Bilang gitu. Oh, di hari yang berbeda. Membersihkan itu ya, dia nanya. Dia nanya. Tapi kakak yang bukan kesurupan. Kakak yang satu manggil aku. Karena mungkin kejadian waktu di kesurupan di dapur, kakak itu melihat langsung, dia berbicara langsung kayak menyaksikan apa yang disampaikan kakak itu gitu. Nah itu tuh detik-detik yang bikin aku merinding. Aku merinding. Aku sampai sekarang merinding. Jadi si kakak itu ngomong pelan-pelan sama aku. Put, kau ngapa ke atas malam? Kemarin ngapa? Kata kakak bilang. Enggak kak, bersih-bersih ya kak. Bener ke kau bersih-bersih katanya. Betul. Kau ada basahkan bathtub enggak Put? Sedangkan kakak itu, aku merinding lagi. Sedangkan kakak ini nih siapa? Kakak yang enggak chat aku ini. Kakak yang enggak kita ketemu itu, kok dia tahu ceritaku? Oh iya ya. Iya kan? Dan kalau ibaratnya kalau kakak ini kesurupan, kan nggak mungkin dia bercerita saat dia kesurupan. Betul. Oke, ini aku dipanggil nih di belakang, kayak di sidang gitu. Iya, ngomong berdua ya, ngomong berdua, dan kebetulan hari yang kemarin yang pas dia kesurupan lagi masak nasi goreng itu ownernya datang karena dapat kabar kalau dia kesurupan sebelumnya. Jadi dipantau lah ibarat kayak gitu. Put katanya, kau ngapa ke atas kemarin? Katanya. Nah ada kak bersih-bersih. Aku belum ceritain kalau aku udah basahin bathtub itu. Terus ditanyain, Put, kau ada cuci basahkan bathtub kak Put? Aku langsung diam. Iya kak ada. Oke, kata kakak itu. Ngapa kak? Sini aku ceritakan ya katanya. Jadi pas kakak tuh kesurupan masak nasi goreng, dia tuh kayak memberontak, kayak apa yang kulihat waktu matanya merah. Terus dia teriak kayak gini. Siapa yang basahkan kepala aku? Katanya kayak gitu. Dan itu keluar dari mulut kakak yang kesurupan. Tapi ini disampaikan dari kakak yang tadi satunya aku. lagi. Jadi dibilang gini, siapa yang basahkan kepala aku? Anjing ja, katanya gitu. Kima kau, dibilang kayak gitu. Sorry ya Bas, aku udah apa-apa kan ya. Oke itu. Jadi kayak dia maki gitu. Kepalaku basah bodoh, bilang kayak gitu. Aku langsung merinding, aku langsung nangis karena takut ya, ketakutan kayak gitu. Karena gue pikir kayak, kok barang itu ternyata ada loh kayak gitu. Iya yang nggak mungkin bohong juga karena emang benar ya. Benar. Nah gitu Put, kakak yang teriak katanya kayak gitu. Kau ngapa katanya. Nah langsung si kokonya yang owner itu manggil orang pintar untuk mungkin cek lah lokasi itu. Jadi katanya ini menurut kata koko dan kata orang pintar itu katanya. Jadi di situ ada penghuni perempuan yang memang stay-nya tuh di bathtub itu baring gitu loh. Kayak gitu. Dan aku tanya, ini dari mana emang? Bilang kayak gitu. Ternyata dia itu dari kampus seberang. Jadi seberang warung kopi itu ada kampus. Jadi aku nggak bisa stay. Aku nggak bisa bilang. Mungkin teman-teman bisa tahu tabak clue-nya dari mana.
di Jalan Ilham, ada warung kopi. Terus dia bilang ada penghuni yang pindah ke situ karena memang waktu itu kampus itu lagi dirombak. Lagi direnovasi. Okay. Jadi pindah stay-nya ke situ maybe ya, kayak mau ceritanya. Ya itu pengalaman yang buat aku kayak sampai saat ini kalau aku cerita tuh, dan aku langsung selalu ingat di memoriku kayak ternyata benda itu, sesuatu itu ada dan nyata dan gitu. Aku pikir bahwa selama ini aku merasa aku nggak pernah ngelakuin apapun dan nggak pernah ada sesuatu yang negatif dalam tubuh aku, dan bahkan aku nggak pernah diganggu. Namun dengan mata kepala aku sendiri ternyata barang tuh ada, dan pentingnya adalah ketika kita masuk kemanapun mengajariku bahwa kita harus permisi. Iya, harus permisi. Setuju, aku setuju juga. Karena emang dari cerita Bang Putra sendiri juga, Bang Putra tuh niatnya tuh bagus kan, baik. Niatnya buat bersihkan ruangan yang kotor. Tapi ternyata emang salahnya tuh nggak permisi itu. Dan itu dia memang sukanya ternyata di tempat yang kotor, yang lembab dan basah seperti itu. Itu menurut penuturan yang disampaikan bahwa akhirnya ya udah setelah kejadian itu bersih-bersih, ya paranormal masuk ke dalam, dan kita dan sekarang warung kopi itu udah lantai atas udah dibuka, jadi memang udah diterangin semua. Jadi nggak dibikin satu tempat ruangan yang kosong dan gelap lagi kayak gitu. Udah aman berarti. Udah aman sekali. Wah gila, pasti teman-teman yang denger nih tuh merinding banget sih. Aku aja yang baru denger ya nih ya, dari orangnya langsung tuh gila. Merinding banget. Aku juga merinding banget setiap nyebutin atau setiap cerita, kayak pas dia teriak itu yang sesi dia teriak sih. Itu kayak aku langsung merinding, dan teriakannya seperti itu. Jadi dia kayak teriak, siapa yang basahin kepalaku? Otomatis yang aku bersihin dari atas wastafel itu kan berarti posisi dia lagi baring di situ kan, kayak gitu. Berarti kepalanya dia lagi ngapain? Dia ngapain? Lagi baring mungkin. Wah. Berarti udah ya cerita udah. tempat itu sampai situ aja. Nah, mungkin untuk selanjutnya aku kan tahu juga nih Bang Putra nih ada Putra di Explorer ya. Nah, Tarigas di Explorer ya. Oh, Tarigas di Explorer. Nah, Bang Putra nih teman-teman suka adventure. Betul. Suka masuk hutan lah. Ya, suka keliling-keliling hutan ya, suka berpetualang. Nah, ada nggak sih cerita-cerita horor yang Bang Putra alamin sama teman ataupun sendiri di hutan ya gitu. Kira ada gak? Ada. Wah boleh tuh. Ada. Langsung ceritanya. Silakan. Oke. Bulan lalu ya, awal Maret ya, aku pergi ke Terinting. Mungkin teman-teman juga pernah lihat konten aku yang viral itu, yang temanku hanyut itu. Nah, hanyut bukan ini ya, hanyut terselamatkan. Oh ya, oke, hanyut terselamatkan. Jadi kita ke Terinting. Harusnya kita ini dari kampung ini pergi ke Riam Terinting itu kan paling lama 4 jam ya, sama akamsi anak-anak kampung sana tuh. Oh iya, betul. Sama pemandu di sana. Itu memang 4 jam. Dan waktu itu temanku udah bilang kita harus pakai pemandu wisata lokal ya. Memang harus akamsi lah sebutannya kayak gitu. Iya, akamsi. Nah, mamaku udah bilang sebelum berangkat, ini lagi musim hujan, kata mamaku bilang gitu. Kasih tahu sama teman-teman kamu jangan pergi, kata mamaku. Nah, karena memang kita udah rame-rame mau pergi karena jadwal mereka libur waktu itu, jadi mau nggak mau tetap paksakan harus pergi. Mamaku udah remind, tanteku udah warning dari awal kayak gitu kan. Ya udah kita pergi nih, tapi sepanjang jalan tuh memang kita kena hujan sampai ke lokasi satu perumahan. Itu tempat perumahan itu kepala desa ya, atau kepala desa gitu, kepala adat. Jadi siapapun yang mau masuk ke Riam Terinting itu harus permisi dulu, harus ngisi form dulu, dan harus tunjukin siapa pemandu wisata lokal yang akan menemani mereka ke hutan. Kayak gitu. Jadi waktu itu si temanku ini dulu pernah, beberapa tahun lalu dia pernah ke Terinting. Dia dengan percaya dirinya bilang kita nggak usah pakai akamsi kayak gitu. Karena dia udah pernah gitu. Karena dia udah pernah, menurut pengalamannya. Karena udah pernah kayak gitu kan. Aku tuh masih kayak ragu, walaupun waktu saat itu aku belum pernah masuk hutan. Aku sering masuk hutan tapi nggak pernah sampai bermalam kayak gitu, nggak pernah. Jadi karena memang aku anak daerah juga ya maksudnya kayak percaya diri aja sih kayak gitu kan. Tapi cuman udah diingatin sama mamaku jangan kayak gitu. Ya udah, karena aku pikir percaya diri dan aku bisa ngebawa rasa ego dan rasa ketakutan aku ini, ya udah aku langsung pergi ke sana. Udah ngisi data di rumah Bapak Ketua Adat dan kita nggak bawa akamsi. Terus waktu kita mau pergi ke hutan, ninggalin motor kita, ada anak-anak di situ bilang, "Bang, udah ada yang memandu kah?"
Nggak perlu kata temanku yang udah pernah tadi. Yang udah pernah tadi, oke. Oh yaudah nggak apa-apa, aku pikir kan udah di remind tuh. Udah kita berangkat dari kalau nggak salah pukul 1 siang. Pukul 1, pukul 2 siang harusnya nyampe jam 6, Iya, jam sekitar 5, jam 6 lah ya. jam 6 sebelum jam 7 malam itu udah harus sampai. Oke. Karena rata-rata waktu kita pergi ke situ tuh kan banyak yang gerombolan yang lain juga. Oh, ada juga yang Ada, lainnya. karena setiap Oke. kelompok lain-lain ada. Mereka udah pergi semua dengan apa? Dengan pemandu-pemandunya Pemandunya, kayak ya, gitu. oke. Nah, kita yang di akhir. Oh. Kita di akhir. Jadi sebelum kita pergi ke Riam itu kita ada singgah di satu posko yang di rumah ladang kayak tadi. Ada rumah ladang di situ. Nah, teman-teman sebelum ke sana tuh mungkin aku bilang teman-teman yang mau sholat aja dulu kita. Buat istirahat dulu. Nah, mereka ada yang sholat dulu terus istirahat. Kita lanjutin perjalanan. Oke. Di hutan, selama perjalanan di hutan tuh harusnya yang menjadi pemandu jalan yang harusnya berpengalaman di dalam perjalanan ini kan temanku yang udah pernah tadi. Yang udah pernah, ya. Tapi terbalik gitu loh. Harusnya dia, tapi kok kebalikannya aku kayak gitu. Lebih ke aku menguasain jalan itu kayak gitu. Terus abang yang mandu gitu ya, yang aku pertama bukan gitu. mandu tapi lebih kayak hati-hati ya, licin kayak gitu. Terus ada beberapa ya karena anak kampung ya punya pengalaman yang ibaratnya ini jangan diinjak nih, jangan diinjak. Ya tahu lah ya, paham. Ini jalannya lumpur, ini jangan diinjak kayak gitu kan. Ya udah gitu. Ini temanku di mana kok nggak muncul, dalam artian bahwa kayak inisiatif nih kan, ini kita bertujuh nih kan kayak gitu ganjil waktu itu. Ya. Kayak nemu buah di hutan, aku naik kayak kasih mereka sambil kenalin mereka ini buah belimbing darah loh, ini bisa dimakan loh kayak gitu. Mereka happy selama perjalanan lah ibaratnya kayak gitu. Nah, di jam 6 harusnya kita udah sampai. Iya, betul. Ini singkat cerita. Kita tuh masih di tengah perjalanan. Jam 6 harusnya sampai, tapi kita di tengah perjalanan. Selama 4 jam itu selama masih 4 di tengah perjalanan. Selama di perjalanan. Terus kita udah pakai senter, kita udah bawa senter, udah ngeluarin semua senjata kita buat malam, udah bawa ngeluarin pisau gitu kan, takutnya terjadi apa-apa, ular atau apa kan kayak gitu. Nah, di selama sampai jam 7, jam 8 kita tuh kayak bingung kan nggak sampai-sampai. Iya, nggak sampai-sampai ya. Nggak sampai-sampai, harusnya sampai gitu kan. Karena semakin malam otomatis kan jalan udah semakin gelap. Kayak gitu. Tanda-tanda perjalanan tuh kita udah nggak bisa lihat tanda-tanda lagi kan kayak gitu. Dan singkat ceritanya kita nyampe di Riamnya itu pukul 10:30 malam. 10:30 malam. Dari jadi, jam 2. 1. Oh, jadi jam 2. Memang ada istirahatnya sih memang. Oh ya, ada paling sejam lah ya kalau rest area. Di rest area kayak gitu kan. Wah, gila, berapa jam tuh teman-teman? Di jam 10:30 malam dan kita adalah kelompok terakhir. Dan sampai teman kita yang sampai duluan tuh sampai nanya. Kita nggak kenal waktu itu sama mereka, tapi mereka inisiatif buat nanyain kayak, kalian ngapain aja di jalan? Ada apa di jalan kayak gitu? Harusnya kalian jam 6 loh, karena kita cuma selang beberapa jam doang. Kita ketemu di jalan kan sempat, tapi kok malah kan nyampe jam 10:30 malam. Kayak gitu. Gila. Jadi sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa, sebenarnya nggak ada pengalaman apa di dalam perjalanan, biasa-biasa aja. Cuman kita udah kasih sama teman-teman yang udah capek tadi tuh, kayak udah lemes, apalagi ada cewek kan, ada perempuan, dan kayak udah lemes banget kan kayak itu. Nah, kita tuh kayak gini loh, kita tuh kayak muter gitu loh. Mungkin teman-teman yang lain nggak lihat lokasinya, tapi aku selalu ingat satu pohon. Satu pohon yang dimana pohon itu kok aku dua kali ngelihat pohon itu gitu. Yang sama persis kayak gitu. Loh, kok ini di pohon ini lagi? Tapi aku nggak berani ngomong. Diam aja gitu ya. Diam aja. Karena kata mamaku bilang, kalau ada nemu sesuatu yang aneh di hutan ataupun itu jangan ditegur. Boleh kalau nilai hewan jangan dibunuh. Kayak gitu pesan mamaku bilang kayak gitu. Yaudah, aku kayak sadar kok aku pernah lihat pohon ini ya gitu. Tapi aku gak ngomong apa-apa. Jadi selama perjalanan kayak tarik tali, naik bukit itu kan terjal ya. Iya, terjal, betul. Ya aku semua inisiatif buat tarik talinya itu gitu. Karena teman yang itu yang memandu itu ada. Mungkin dia juga karena bingung ya. Karena sempat selama perjalanan tuh kita selalu tanya, mana kok di mana jalannya gitu ya. Mungkin dia karena ngerasa nggak enak. Yang kedua dia ngerasa kayak merasa bersalah ya kali ya kayak gitu. Jadi dia diam aja waktu itu. Jadi parah banget. Jadi pas naik di atas bukit itu, yang awalnya aku ini kan memang anak sedikit ada takut apalagi ke hutan. Tapi dalam situasi seperti itu, aku tuh kayak mikir,
oh ini udah nggak bisa dengan rasa takut, ini harus berani. Jadi aku ditinggalin sekitar berapa dari berapa jarak jauh, aku duluan ke jalan sana untuk ngecek. Untuk ngecek ini jalan bener nggak? Bener nggak untuk dilewatin teman kayak kita gitu. nanti ya di Betul. belakangnya. Oke. Jadi pas nyampe di atas bukit, ada satu bukit itu ada suara air terjun. Berarti kan tuh penanda kalau kita udah bentar lagi sampai. Kayak gitu kan. Ini tuh suaranya gemuruh air terjun, tapi kok kita nggak sampai-sampai. Kayak gitu kan. Air terjunnya tuh udah deket Udah banget, dekat, Bang. udah sebelah kanan kita. Kira-kira berapa meter tuh? Ada kali 100. Kalau aku mikir kayak nggak nyampe sekilo apa, itu sekitar 100 meter kayaknya kayak gitu. Sebelah kanan. Aku dengar sebelah kanan, teman-teman nolenya ke sebelah kanan. Tapi harusnya air terjun sebelah kanan kan. Tapi kita tuh di jalan itu tuh lurus ke sana. Harusnya kita kalau ke kanan, kita harusnya ke kanan dong. Tapi jalan yang aku lihat itu tetap lurus ke sana. Ya udah aku ikutin jalan yang ini aja tadi kan. Sesuai pendengaran lah ya aja gitu. Jadi tetap lurus ke sana. Aduh ini apa lagi ya? Aku pikir bingung karena pikir pada saat itu tuh aku ngerasakan sesuatu yang aneh kayak gitu kan. Ada satu terjal, terus ada satu suara yang kayak aneh. Pokoknya suaranya aneh, aku nggak pernah dengar. Biasa kalau ada suara beruang itu kan aneh ya. Terus ada suara burung-burung itu aneh. Ada satu suara yang kayak ngebisikin gitu loh, kayak kasih tanda kayak sesuatu kayak hati-hati, ada sesuatu, hati-hati ada sesuatu kayak gitu. Ada yang warning. Ada yang warning kayak berarti. Gitu seperti. Nah ternyata benar kata mamaku bilang bahwa penghuni di situ, sesuatu di situ itu akan berbicara sama orang yang asli di situ, orang kampung. Dia tidak akan berbicara sama orang asing, ngerti nggak sih? Iya paham, aku paham. Karena kebetulan daerah air terjun itu adalah daerah asli aku. Nah ada sesuatu ini ngerimain ke orang asli situ kayak gitu. Salah satunya ke aku lah, untuk ngasih tahu petanda itu. Jadi singkat cerita, udah di setengah jalan kita nemu ular. Jadi ada satu ular itu tuh di dalam satu kolam basah. Ada 2 ekor anak ular berenang kayak gitu kan. Terus aku senterin, terus aku nggak berani ganggu atau apa gimana. Terus aku bilang sama teman-teman jangan lewat situ, itu ada ular, aku bilang kayak gitu. Dan ularnya tuh kayak dia aja kayak nggak ganggu gitu kan. Nah itu menurut aku itu petanda ya, petanda bahwa dekat basahan kolam itu ada jalan sebelah kanan. Jadi aku harus ngelewatin kayak gini. Dan ternyata kita ngelewatin arah itu dan ternyata benar itu jalannya kayak gitu. Jadi pas di paling di bukit paling atas akhirnya kita nyampe. Terus kita udah dengar suara orang teriak-teriak. Suara orang teriak-teriak itu adalah orang-orang yang udah sampai. Oh yang udah sampai. Kayak udah capek kayak gitu kan. Udah lega lah ya dengar suara mereka yang udah sampai. Udah sampai gitu kan. Terus kita kan ngelewatin harus masuk ke air terjun itu kan agak lumayan terjal ya. Terus kita minta tolong gitu loh, tolong. Karena udah si temanku ini udah nggak berdaya lagi. Bahkan udah capek banget ya. Ranselnya itu udah ke kita yang gendong. Yang laki-laki ini dia udah nggak berdaya lagi. Pokoknya udah mungkin kecapean kali 8 jam muter-muter ya. Nah terus kita udah dijemput naik ke atas. Nah dari atas turun ke bawah itu yang orang-orang yang kita nggak kenal, strangers itu kayak nanyain, kalian ada terjadi apa nih? Kok sampai jam segini kalian baru sampai? Kayak gitu. Ternyata kita nyampe tenda dan karena lokasinya kecil, mau nggak mau kita harus cari tempat untuk pasang tenda yang lumayan bisa untuk kita pasang karena udah penuh kan, area itu kan kecil dekat air terjun itu. Jadi kita mengalah lah. Bukan mengalah, karena sistemnya siapa cepat kan, kayak betul, gitu. Siapa cepat dia dapat, karena kita kalah cepat, ya udah kita cari tempat yang bahkan cari tempat yang miring kayak gini, kita tidurnya di atas batu-batu gitu kan. Jadi untuk satu malam itu. Untuk satu malam itu. Nah, ternyata Akamsi yang nemenin teman-teman sebelum yang gerombolan itu ngelapor sama kepala adat. Katanya rombongan kami itu enggak sampai-sampai. Dia udah lapor nih. Nah, terus kita udah nyampe paginya di air terjun itu. Ada satu Akamsis itu ternyata cucunya kakek dari kepala adat itu. Dia masuk ke tenda kami. Dia kayak marah gitu. Marah? Iya, marah. Kalian kalau udah dibilang kan sama kakekku katanya harus suruh pakai pemandu lokal. Kenapa kalian nggak mau? Kalau terjadi apa-apa, kami nih yang bakalan nanggung yang akan tanggung jawab kalian. Kami diam aja nggak berani ngomong kayak gitu kan. Terus ya udah maaf kami bilang kayak gitu. Nah harusnya besoknya kita pulang karena kelelahan capek ini akhirnya kita lanjut satu malam di situ.
Lanjut. Yang lain rombongan yang pertama itu udah pada pulang semua. Kita adalah rombongan terakhir yang nggak pulang. Memutuskan untuk tidak, kita stay di situ dulu untuk satu hari istirahat. Jadi kita 1 hari istirahat di situ. Terus aku pesan sama anaknya kakek ini, tolong kirimkan satu kami pemandu untuk kami pulang besok. Kami bilang gitu, kami takut terjadi apa-apa. Oke bang, katanya kayak gitu. Dan ternyata satu malam kita tuh apa sih kalau sebutannya, kalau makanan itu sebutannya apa kalau di itu? Apa itu? Kita punya barang makanan tapi udah habis. Kayak gitu, makanan kita udah kayak beras udah habis, logistik ya. Oh iya. Logistik udah habis dan semuanya udah habis. Jadi kita harus pulang. Dan bahkan beras aja kita titip sama anak kamsis itu. Nanti kalau balik kita titip uang, kalian beli beras ya, beli beras dari kampung gitu. Jadi mereka bakalan bawa berasnya itu. Jadi udah pada pulang semua, tinggal kita. Nah, setelah mereka pulang, itu dari detik mereka pulang sampai malam itu hujan, nggak reda-reda sama sekali hujannya kayak gitu kan. Jadi kita takut apa? Airnya meluap karena kita menuju ke Riam Terinting itu kita kalau nggak salah ngelewatin 3 anak sungai, 2 anak sungai, 1 sungai induk lumayan besar gitu kan. Kita takutnya air meluap, takut banjir bandang kan gitu. Iya betul. Yaudah kita bermalam 1 malam, besoknya kita mau pulang. Nah harusnya kita jam 10 udah dijemput, jam 10 pagi, dan anak ini ternyata nggak datang. Siapa pemandu lokal itu ini ya? yang kita pesan itu nggak datang gitu kan. Ya udah kita memutuskan untuk ya udah daripada kita kelamaan, takutnya lagi pulangnya terlalu lama di jalan, ya akhirnya kita pulang tanpa mau pemandu itu gitu kan. Ternyata di perjalanan itu si pemandu lokal tuh ternyata nyusul kita, tapi banjir bandang. Jadi mereka harus berenang ngelewatin sungai itu yang bikin mereka lama sampai. Jadi setiap ngelewatin jalan tuh, lewatin 3 sungai itu kita kayak kerendam banjir gitu kan. Jadi benar-benar parah banget banjir waktu itu. Seberapa tuh kira-kira? Oh itu nggak sebadan lagi. Itu nggak sebadan lagi. Kalau anak sungai kita segini, anak sungai pertama segini, anak sungai ketiga segini, kayak gitu kan. Nah pas di sungai terakhir itu yang airnya ngeluap sampai naik ke atas pohon. Ada batasnya. Jadi si Akamsi itu ketemu di situ. Bang tahu nggak kenapa kami lama? Abang lihat tuh. Itu batas sungai, batas air yang kerendam sebelum airnya surut kayak sekarang. Ternyata benar-benar airnya tuh setinggi itu di atas pohon gitu. Air sungai itu kan. Nah itu kenapa si Akamsinya ini lama jemput kita. Ternyata dia kena banjir juga. Dia aja Akamsi bisa kayak apa ya, kesusahan. Apalagi kita yang bukan warga asli itu kan kayak gitu. Jadi nah di sungai itulah kita sampai 3 jam. Kita untung ada bawa tali untuk bentangin tali itu. Nah kita kebingungan itu bawa tas gitu kan. 2 teman kita ini cewek nggak bisa berenang. Waduh. Kalau kita nggak pulang logistik kita habis. Kalau kita nyebrang sungai kita nggak tahu keselamatan kita. Ya udah kita dengan modal keberanian ini ya, dari kita untung ada bawa tali. Nah kita nyebrang satu persatu. Air tuh deras banget. Nanti teman-teman mungkin bisa cek di Instagramku. Aku ada bikin kayak day 1, day 2, day 3. Dan itu viewersnya sampai berapa juta nontonnya. Dan bahkan kita di komentar sama para senior pendaki. Karena kayak remind kayak hati-hati ke hutan. Jangan jadikan hutan itu sebagai sahabat. Kayak gitu. Bukan ada upload di situ. Itulah bukti nyata di situ. Jadi pas teman kita yang terakhir itu si namanya Ellie. Dia tenggelam. Pas mau nyebrang itu Nah terus waktu itu kita ikat pinggang, ikat badannya pakai tali. Biar dia nggak hanyut gitu kan. Betul. Jadi 1 tali putih. Pokoknya ada di video tuh kerekam semua. Ini teman-teman bisa cek. Jadi dia nyebrang. Nah itu di tengah-tengah sungai itu dia udah dia tenggelam. Dia udah, aku nggak lihat dia lagi gitu. Dan aku nggak peduli tanganku luka kena tali, aku udah nggak peduli lagi dengan badanku. Kalau aku hanyut aku bisa berenang gitu kan. Yang penting si anak ini selamat. Kan aku pikir bahwa takutnya dia ini kan tanggung jawabnya kita gitu. Jadi dengan sekuat tenaga, dengan lemas tuh aku tarik badan dia. Aku pokoknya aku nggak peduli lagi dengan bajunya, aku tarik sampailah ke tepi sungai itu. Dan waktu itu dia sempat pingsan dan dia banyak minum air gitu kan. Ketelan air ya berarti. Ketelan air gitu. Gila. Pokoknya lengkap nanti di video itu. Nah sampailah di tepi sungai dan situ dia kayak pucat, semuanya pucat, gak ada yang muka teman-teman semua kayak panik gitu. Kalau aku mungkin biasa aja ya, bukan biasa aja, kayak oke oh ya udah, karena
sesuatu ini nggak boleh dipanikin sebenarnya kayak gitu. Betul sekali, ya kan? aku setuju. Jadi dari semua yang panik harus ada sesuatu yang nggak usah Betul. panik kayak gitu. Dan aku salah satunya di situ gitu. Satu temanku. Nah sepulang dari itu nyampe rumah, nah pas nyampe rumah dek kakek ini kita dinasihatin lain kali kalau mau masuk hutan harus pakai pemandu. Nah, harusnya besoknya kita pulang. Ternyata banjir bandang lagi di daerah itu. Tuh lagi banjir yang kemarin. Dan kita harus nginap di situ lagi selama 2 malam. Stay lagi dengan kondisi yang kita nggak ada beras, nggak ada apa-apa. Karena logistiknya udah habis tadi ya. Wah. Ya karena aku asli di sana, anaknya asli sana atau daerah sana, aku pikir bahwa nggak ada yang bisa bicara sama orang kampung ini selain aku. Dari beli beras, beli daging-dagingan dan bahkan kita kehabisan sayur. Kita diajakin sama anak-anak situ cari sayur di hutan. Masuk cari rebung, cari pakis, cari daun ubi kayak gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang kayak gitu ternyata menjadikan pelajaran buat aku bahwa ketika kita pergi ke hutan itu jangan lupa bawa orang yang berpengalaman. Yang kedua, kalau kita udah nyampe di kampung orang, jangan lupa kita berbaur sama orang sekitar. Betul. Karena yang nyelamatin kita itu bukan diri kita, tapi nyelamatin diri kita tuh orang-orang lokal di situ. Iya, setuju. Jadi sambil makan, aku setiap hari masak buat diri mereka karena aku betul suka masak. Sambil makan aku sambil nasihatin, ngasih tahu sesuatu, kita jangan acuh tak acuh sama apapun yang ada di lingkungan kita. Jadi itu bikin pengalaman kita berkesan dan makin jadi bonding. Iya betul. Ya, padahal kita awalnya nggak saling kenal. Sampai sekarang kita jadi sahabatan, temenan kayak gitu. Jadi banyak yang komentar di Instagram itu bahwa pertemanan itu seperti ini loh guys. Harus sama-sama dan selalu sama-sama. Itu pengalaman horor aku itu sih kayaknya. Keren. Wah aku merinding banget sih, tapi aku juga penasaran tadi yang Bang Putra mention bahwa di highlight Bang Putra ya di Instagram ya. Ada. Nah buat teman-teman yang nonton mungkin bisa cek ya. Aku juga abis ini aku cek highlightnya Bang Putra. Aku penasaran banget. Berarti video yang dari kakak Day itu juga ada Day 1, Day 2, Day 3 dan itu dari kisah kebersamaan, senang, susah, sedih, bahaya semua ada di situ. Wah gila. Oke. Gitu. Jangan lupa cek ya guys. Tapi aku juga memang setuju sih karena kita memang harus bonding dan harus mengenal nih orang-orang lokal, karakter orang-orang di situ biar kita juga, karena kita juga orang asing kan, kita di situ bertamu. Siapa lagi sih yang bakal nolong kita di situ selain orang lokal itu? Dan ternyata benar ya kalau mau lihat sifat asli teman kita tuh benar kata orang, bawa ke hutan, bawa ke gunung. Nah, biar kita tahu sifat teman-teman kita tuh seperti apa. Nah ini lagi yang mau aku tanya, kemana orang yang berjanji untuk memandu kalian itu? Kemana dia Bang? Ada ya? Ada, dia memang sifatnya memang anaknya pendiam kayak gitu. Jadi lama-kelamaan kita bonding juga, ternyata memang dia cerita, aku tuh udah gak bisa ngomong lagi karena aku capek. Karena aku udah bingung juga ditanya kapan sampai. Jadi mending dia aja. Ya. Ke pressure jadi kayak gitu, kasihan juga sih jadinya kayak gitu. Tapi memang syukur banget sih ada Bang Putra yang memang siap buat teman-teman yang lain ya. Wah gila, aku salut banget sama Bang Putra. Yang lucunya gini kata teman-temanku bilang kayak gini. Bang Putra, are you okay? Jadi setiap perjalanan tuh teman-teman bilang gini, Bang Putra, are you okay? Iya okay, gue bilang gitu. Jadi kayak setelah lihat kejadian ini mereka pada malu sama aku. Jadi kayak mereka tuh kayak mikir khawatirnya sama aku, kayak seorang putar tari gas nih mau aku masuk hutan. Padahal aku asli orang situ kan. Jadi selalu di-remind kayak Bang Putra, are you okay setiap perjalanan? Oke, aku oke bilang. Ternyata sekarang aku balik lagi, hi guys, are you okay? Aku bilang kayak gitu sih. Wah keren-keren. Nah tadi ada satu statement aku setuju juga yang Bang Putra bilang, dimana kalau misalnya kita di satu rombongan ini semuanya panik itu nggak bakalan bagus, nggak bakalan baik. Energinya kurang baik. Energinya kurang. Energinya nggak baik. Walaupun kita panik ya. Nah iya, walaupun sebenarnya kita panik, tapi harus ada satu orang yang membangun energi itu ya. Itu kasih pelajaran hidup aja bahwa segala sesuatu tuh kayak pokoknya selama perjalanan masuk hutan itu banyak ngajarin tentang rasa ego. Ya. Menenggelamkan rasa ego, menaikkan rasa empati kayak gitu buat teman-teman kayak gitu. Wah. Selain cerita horor, kita juga dapat cerita pengalaman kehidupan nih, teman-teman. Wah, gila, keren sih. Thank you. Oke, mungkin itu aja ya Bang Putra, cerita-cerita horor
untuk sharing ke teman-teman semua. Oke. Di balik cerita horor ini banyak pesan ya ternyata ya, dari betul. cerita yang pertama jangan lupa pamit sama orang. Jangan lupa permisi. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya dari cerita horor ini ada pengalaman hidup yang harus kita tanamkan. Itu aja sih pesan. Ada pesan sebenarnya kayak gitu. Oke. Tuh ingat ya guys, pesan dari Bang Putra tadi guys. Oke, mungkin teman-teman yang nonton punya cerita horor yang lain, kalian bisa sharing di kolom komentar kita. Mungkin kalian akan bercerita di sini menggantikan Bang Putra di episode selanjutnya. Oke, aku ucapkan terima kasih untuk Bang Putra juga yang udah sharing-sharing cerita ke teman-teman dan ke kita semua di sini. Oke, segitu aja dulu. See you guys. Bye-bye.